Panglima TNI pastikan pihaknya kawal objektivitas autopsi ulang jasad Brigadir J. Permintaan misalnya tenaga dokter, rumah sakit, saya pasti siap. Ini kan kemanusiaan. Apa saja. Nah, tetapi memang saya ingin memastikan detailnya supaya apa? Supaya saya sendiri bisa mengawasi. Mengawasi objektivitas itu kan tidak mudah di lapangan. Sehingga saya harus pasti rumah sakit mana, tim dokternya pun kita pilih yang senior, sehingga mereka bisa memberikan penilaian maupun misalnya sumbangsih dari segi keilmuan itu lebih maksimal. Dan yang lebih penting memang terkendali dalam arti tidak ada intervensi sedikit pun, sehingga mereka bisa memberikan opini yang benar-benar objektif. Kalau ditanyakan terkait proses, tentu sebenarnya untuk proses penyidikan sehingga dilakukannya otopsi, prosesnya sama. Jadi diperlukan adanya surat permintaan visum, jadi nanti ada surat permintaan untuk ekshumasi atau gali kubur, kemudian ada nanti surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan otopsi. Gitu. Tentu untuk pemeriksaannya harus juga sesuai standar. Jadi pemeriksaannya dilakukan lengkap sama seperti kita melakukan otopsi pada umumnya. Jadi pemeriksaan luar memastikan ini jenazahnya benar sesuai yang ada tertera di SPP. Kemudian luka-lukanya apa yang masih bisa ditemukan di tubuh. Kemudian nanti dibuka dan dilihat untuk organ-organ dalamnya seperti apa. Biar betul-betul hasil otopsi ini clear dan mengurangi stigma-stigma yang beredar di masyarakat, spekulasi yang beredar di masyarakat, adanya kekerasan, adanya luka-luka yang diakibatkan oleh benda-benda lain. Nah, itu mengurangi spekulasi seperti itu. Untuk ini sih kami belum mendapatkan surat untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada surat permintaan kepada kami, tentu pasti kami bersedia untuk membantu proses lebih lanjut ini gitu. Tapi untuk saat ini memang belum ada surat permintaan untuk dilibatkan. Ekshumasi alias otopsi ulang jasad Brigpol Yosua alias Brigadir J yang akan digelar pada Rabu pekan depan diharapkan dapat membuat terang perkara. Oleh karena itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengawasi objektivitas proses autopsi ulang yang rencananya akan melibatkan dokter forensik dari Rumah Sakit 3 Mantara TNI. Andika pun telah menunjuk tim dokter berdasarkan keahlian dan kedalaman ilmunya agar hasil autopsi bisa maksimal. Andika ingin autopsi ulang yang melibatkan TNI nantinya terkendali dalam artian tidak ada intervensi. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyampaikan rencana otopsi ulang jenazah Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat akan dilakukan pada Rabu 27 Juli. Deddy menyebut tim yang bertugas untuk autopsi akan berangkat hari Selasa dan Rabu minggu depan. Sejauh ini, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pengacara serta Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dalam ekshumasi terhadap jasad Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan pihaknya sudah memaparkan bukti-bukti adanya dugaan penganiayaan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pemaparan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sejumlah luka di tubuh Brigadir J itu ia sampaikan di hadapan para jenderal Polri saat melakukan gelar perkara pada Rabu 2021 Juli. Komarudin mengatakan bekas luka-luka yang ada di sekujur tubuh Brigadir J itu terdokumentasi dalam video maupun foto. Video dan foto itulah yang diajukan pihaknya sebagai bukti-bukti kepada penyidik kepolisian termasuk tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komarudin menyampaikan pihaknya mendapat bukti-bukti adanya penganiayaan terhadap Brigadir J bukan dari Rumah Sakit Polri, melainkan, ungkap dia, bukti tersebut didapatnya dari pihak keluarga Brigadir J tak lama setelah polisi mengantarkan jenazah Brigadir J kepada pihak keluarganya. Menurut Komarudin, jenderal-jenderal polisi yang mendengarkan pemaparannya tersebut terpesona. Bahkan, kata dia, mereka tidak bisa membantah bukti yang ditunjukkannya. Komarudin menuturkan, bukan hanya video dan foto yang ia tunjukkan kepada para jenderal polisi tersebut, tetapi juga bukti surat permohonan autopsi atas nama Kapolres Metro Jakarta Selatan. Komarudin menjelaskan ada kejanggalan dalam surat atas nama Kapolres Jaksel tersebut. Pasalnya, dalam surat permohonan itu ada perbedaan usia antara permohonan dan hasilnya. Komarudin menambahkan, saat dia memaparkan bukti-bukti itu ada di hadapannya pada jenderal dari Pusdokes Polri, namun mereka tidak bisa berkomentar.
Seperti diketahui, Komarudin sebelumnya membeberkan ada sejumlah fakta-fakta baru dalam kasus kematian Brigadir J, yakni adanya bekas luka jerat diduga kawat pada bagian leher hingga jari-jari tangan yang sudah patah. Tak ingin kecolongan dan gerak cepat menyelesaikan kasus kematian janggal Brigadir J, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerjunkan seorang ahli. Seperti diketahui, Komnas HAM ikut menyelidiki fakta yang didapat terkait kasus tewasnya Brigadir J. Brigadir J polisi yang disebut sopir dari istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo tewas mengenaskan. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan setidaknya Komnas HAM sudah memiliki kunci pengungkapan peristiwa, yaitu kronologi secara lebih rinci. Tidak hanya soal hari kematian, Komnas HAM sudah mendapatkan perkiraan jam peristiwa yang menewaskan brigadir tersebut. Struktur kronologi peristiwa inilah yang dinilai menjadi kunci dan menjadi penguji kesaksian orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Selain kronologi waktu, Komnas HAM mengantongi sejumlah bukti lain. Bukti paling nyata saat ini yang bisa ditelisik adalah foto kondisi jenazah Brigadir J setelah otopsi. Pada Kamis 21 Juli 2022, Komnas HAM menjadwalkan ahli forensik independen dari lembaga itu untuk menguji bukti foto kondisi jenazah Brigadir J. Ana memastikan ahli forensik dari Komnas HAM bersifat independen dan sudah memiliki pengalaman terhadap kasus-kasus yang ditangani Komnas HAM. Ana mengatakan, menguji bukti posisi dan jenis luka yang dialami oleh Brigadir J menentukan apakah terjadi peristiwa penganiayaan atau tidak. Proses penuntasan peristiwa kasus penyerangan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal Kuda Tuli hingga saat ini belum menemui titik terang. Kuda Tuli merupakan insiden pengambilan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri. Penyerbuan itu dilakukan oleh massa pendukung Surjadi serta dibantu oleh pihak-pihak lain. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif memaparkan salah satu kelemahan dalam penuntasan tragedi Kuda Tuli karena kasus Kuda Tuli belum dimasukkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Edi melanjutkan, setelah Komnas HAM merekomendasikan bahwa Kuda Tuli masuk dalam pelanggaran HAM berat, kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, peristiwa 27 Juli 1996 itu adalah kejahatan demokrasi.